Berlin, Jerman. Tuan, Nyonya telah melakukan konferensi pers terkait masalah Nona Sophie, ucap anak buahnya. Pergerakan Ares yang sedang menandatangani berkas terhenti. Apa yang ia nyatakan? Kesediaan beliau yang tidak masalah Anda menikah lagi. Karena itulah harga saham kita kembali stabil setelah mengalami penurunan sebanyak 10% dalam semalam. Jelas anak buah Ares panjang lebar. Ares meletakkan ballpoint-nya lalu beranjak dari kursi kerjanya. Ia berjalan ke arah kaca besar yang menampilkan pemandangan kota Berlin di malam hari. Menyentuh kaca itu sambil berkata, "Aku dengar ada pelelangan Christie's Diamond besok malam di Mercure Hotel. Dapatkan kalung itu berapapun harganya. Aku harus membalas kebaikan istriku, Elara." Ares menerawang. Entah apa yang dipikirkannya. Sang anak buah hanya mengangguk menyanggupi apapun yang tuannya inginkan. Kediaman Nasution. Pintu rumah terbuka dengan paksa membuat penghuninya terperanjat kaget. Pria dengan tubuh tinggi dan kekar tampak bermuram durja. Ia melangkah lebar ke arah pria parubaya yang masih terkesima dengan kedatangannya. "Ayah, sudah kubilang aku tidak menyetujui perjodohan konyol keluarga kita dengan Atmaja. Begini kan akhirnya, Ara menjadi korban." Pria parubaya itu terkekeh. Ia mengangguk sambil berdiri dari sofa. "Harusnya kamu memberi salam pada orang tua lebih dahulu. Tidak sopan." Sambil memukul bahu pria muda di depannya yang merupakan puteranya. "Aku, Januar, kamu pulang. Kenapa lama sekali kau menetap di sana?" Seorang wanita parubaya memekik senang. Wanita itu menghambur memeluk puteranya. "Aku pulang karena Elara," tegasnya tanpa basa-basi. Wanita parubaya itu tidak lain tidak bukan adalah ibu dari Januar dan Elara, yaitu Nyonya Ratna. Matanya mengerjap bingung. Memangnya ada apa dengan Elara? "Putriku, seperti biasa. Ibu selalu tidak tahu informasi. Biasakan untuk menonton berita Bu." Anak ibu mempermalukan dirinya sendiri demi nama baik suaminya yang brengsek. Januar tidak bisa menahan emosinya. "Januar," Tuan Satya menghardik anaknya membuat istrinya terhenyak. Nyonya Ratna menoleh pada suaminya. Menatap penuh tanya. "Ada apa ini ayah? Ada apa sebenarnya?" Hening sesaat. Karena gemas Nyonya Ratna mengambil remote televisi kemudian menyalakannya. Tidak ada yang aneh. Sambil terus menekan tombol mengganti setiap channel. Matanya melebar ketika terlihat sosok anaknya di layar kaca. Dengan seksama ia mendengar setiap kata yang puterinya sampaikan. Tuan Satya sempat ingin merebut remote itu. Namun Januar menahannya. Remote itu pun dibantingnya. "Jadi ini mengapa ayah sibuk membuatku tidak bisa menonton TV seharian ini. Bahkan ponselku menghilang begitu saja." "Karena ini," Nyonya Ratna memekik tidak terima. "Ara sudah menikah. Kita tidak bisa mencampuri urusan rumah tangganya," jawab Tuan Satya pelan. "Tapi Ara diduakan, ayah," sergah Nyonya Ratna. "Tidak ada larangan suami memiliki istri lebih dari satu," ucapnya asal. "Ah, apa ayah juga ingin menikah lagi?" ejek Nyonya Ratna. "Ibu, ini semua keputusan Ara. Ayah tidak melakukan apapun karena Ara yang memintanya sendiri," ujar Tuan Satya dengan nada sedikit keras. "Maksud ayah?" tanya Januar. Ara menghubungi ayah selang beberapa menit setelah dia melakukan konferensi. "Dia minta kita tidak melakukan apapun." Ara meyakinkan ayah. "Jika semua baik-baik saja." Ara meminta ayah menghargai keputusannya. "Ayah bisa apa jika adikmu sudah berkata begitu?" Januar berdecik. "Cek, aku tidak bisa membiarkannya. Aku akan membuat perhitungan dengan pria itu." "Percuma. Ares sedang di Jerman selama 1 minggu," ujar Tuan Satya menghentikan langkah puteranya. "Maka aku akan menunggunya," ucapnya datar kemudian pergi dari sana. Nyonya Ratna tidak menghalangi puteranya pergi. Dia tahu kepribadian anaknya yang keras. Lebih baik dibiarkan sendiri dan menenangkan diri sesuai keinginannya. Nyonya Ratna hanya bisa menyayangkan. Bagaimana bisa anaknya yang dididik begitu baik, dipersiapkan sedemikian rupa sebagai pendamping Ares malah diperlakukan layak sampah. Mempunyai istri lagi, Ares sudah benar-benar tidak menganggap keluarga Nasution menantu idaman. Nyonya Ratna meninggalkan Tuan Satya dengan kesal. Tuan Satya hanya bisa menunduk lesu. Jika bukan Elara yang membujuknya, ia mungkin sudah di Gloomy Corporation, mengacak-acak kantor itu dan berakhir dengan sirine pemadam kebakaran.
Kediaman Ares Dawson Atmaja. Sophie tersenyum sumringah. Bahkan wanita itu bersenandung riang. Pernyataan Elara yang dilihatnya barusan membuat dirinya bahagia bukan kepalang. Kini halayak tahu akan keberadaan dan statusnya. Bahkan media sosial ramai dengan berita tentang dirinya. Mona, aku senang sekali. Ucapnya dengan berbinar. Karena aku sedang senang. Kamu antar aku berbelanja. Kau bebas pilih apapun yang kau mau. Aku akan membayarnya. Benar Nyonya, tanya Mona tidak kalah berbinar. Tentu saja. Sophie tersenyum manis. Ah, sekalian kita ke salon. Aku harus tampil semakin cantik saat Tuan pulang nanti. Serunya sambil memilih dress untuk pergi. Nyonya sangat baik. Nyonya juga sangat cantik. Karena itu Tuan tergila-gila pada Nyonya. Mona terus menjilat Sophie dengan kata-katanya. Mulutmu manis sekali, Mona. Dan aku suka. Sophie berputar sambil menyampirkan dress pada tubuhnya. Dua wanita itu tertawa gembira. Berbanding terbalik dengan Martha yang tertunduk lesu di depan pantry dapur. Sebagian pelayan pun melakukan hal yang sama. Suram sekali auranya. Apa yang kalian lakukan? Tanyaku yang baru saja sampai rumah. Setelah seharian menangis sambil memeluk badut Boboiboy. Aku berjalan menuju kulkas dan mengambil kotak susu coklat di sana. Menuangkannya dalam gelas dan menenggaknya sampai tandas. Para pelayan menatapku heran. Nyonya baik-baik saja, tanya Martha. Aku kenapa? Tanyaku balik. Itu, Nyonya. Martha melirik ke arah televisi di dapur. Aku mengerti maksudnya. Aku memegang kedua bahu Martha. Aku baik-baik saja. Sudah ya. Aku mau mandi dulu. Tubuhku sudah lengket. Ujarku kemudian melenggang pergi. Biar saya pijat Nyonya. Tawarnya sambil mengekoriku dari belakang. Boleh juga. Terima kasih Martha. Ucapku sambil tersenyum. Aku berpapasan dengan wanita itu di lorong menuju kamarku. Wanita itu mengenakan dress mewah seperti hendak ke pesta. Mau kemana dia? Aku melintasinya tanpa peduli. Namun mulutnya yang tidak bisa diam selalu menggangguku. Mona, kita akan berbelanjan banyak pakaian. Aku akan membelikanmu beberapa potong baju bagus. Ucapnya lantang. Dan kakak apa kau ingin aku belikan? Sebagai rasa terima kasihku bahwa kau menerimaku di rumah ini. Kalimat terakhirnya mengambil perhatianku. Kau baik sekali. Pantas Ares menyukaimu. Aku melihat senyuman sombongnya. Tapi sepertinya tidak perlu. Karena seleramu tidak sesuai denganku. Ucapku menyeringai. Aku melihat matanya yang berkilat. Apa dia merasa direndahkan? Apa ada yang salah dengan perkataanku? Aku terkikik geli dalam hati. Aku mengamatinya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Jika kau mau ku beri saran, pakaianmu terlalu heboh hanya untuk berbelanja baju. Sebaiknya kau menggantinya. Kecuali kau ingin ditertawakan sepanjang perjalanan. Aku berbalik setelah mengatakan saranku padanya. Martha menutup mulut menahan tawa. Mona hanya menunduk dan tersenyum tipis. Apa-apaan katanya, aku heboh. Dasar tidak tahu fashion. Sophie mengepalkan tangan sambil mendesis. Ia pun melanjutkan langkah dengan hentakan keras. Mona masih terdiam di tempatnya hingga teriakan Sophie membuatnya terhenyak kemudian mengikutinya dari belakang. Seminggu telah berlalu. Dan hari ini adalah kepulangan Ares ke tanah air. Pria itu sampai di kediaman pada waktu petang. Kami menyambutnya seperti saat melepasnya pergi ke Jerman. Sophie menghambur memeluk pria itu di hadapanku. Ia memeluk Ares manja sambil berkata lembut menyampaikan rindunya yang begitu dalam. Aku tersenyum tipis. Bukankah ini indah? Inilah yang Ares idamkan. Bukan diriku. Lalu untuk apa aku di sini? Aku melihatnya yang berjalan ke arahku lalu meraih tanganku dan mengecupnya. Aku tidak bergeming saking terkejutnya. Ada apa dengan pria ini? Aku melihat Sophie yang menatap tajam padaku dan meremas dressnya. Ares memandangku dengan tatapan penuh misteri. Ucapannya bahkan terdengar seperti menggema di kepalaku. Ikut aku. Ada yang ingin aku berikan padamu. Ujarnya lembut seraya membawaku berjalan bersamanya. Pria itu mengabaikan Sophie begitu saja. Ada yang aneh. Aku harus waspada. Sampailah kami di ruang kerjanya. Hanya berdua. Dia berjalan menuju meja kerjanya. Mengambil sesuatu dari saku mantelnya lalu menaruhnya di atas meja. Sebuah kotak beludru persegi panjang. Seperti kotak perhiasan. Ares memperhatikanku sambil berkata,
Aku memenangkan pelelangan. Maukah kau menerimanya? Lelang. Ares mengangguk. Ia membuka kotak itu dan mengambil sesuatu dari sana. Mataku melebar saat melihat apa yang ada di tangannya. Christie's Diamond, 5 dari kalung berlian termahal di dunia. Ares berjalan mendekatiku lalu berdiri di belakangku. Aku menyampirkan rambutku agar ia mudah memasangkan kalung itu padaku. Tengkuk putih mulus terpampang di hadapan Ares. Dengan perlahan ia memasangkan kalung itu. Namun kemudian aku terhenyak dengan sesuatu yang hangat menyentuh tengkukku. Ares mengecupnya dengan lembut dan berbisik. Terima kasih, Ara. Aku melangkah maju, menghindari Ares yang mulai mendekap pinggangku. Aku berdiri menghadapnya. Ares tampak terkejut dengan sikapku. Aku tidak peduli. Terima kasih untuk apa? Tanyaku. Untukmu yang mengorbankan nama baikmu yang berharga untukku. Sahut Ares masih dengan tatapan anehnya. Aku tersenyum tipis. Bukan apa-apa. Kau yang paling penting. Ucapku membuatnya memicingkan mata. Berhenti berkata semua untukku. Ares berkata dengan penuh penekanan. Memang bukan. Ini semua untuk ibumu. Aku berjanji padanya untuk menjagamu. Dan ini adalah janji yang telah aku tepati. Aku melangkah pergi untuk keluar namun dikejutkan dengan pintu yang mendadak terbuka kasar. Akhirnya kau pulang juga, Nona. Sebuah kepalan tangan meluncur bebas ke arah Ares dan mengenai pipinya. BUGH, mataku membulat sempurna melihat Ares yang tersungkur dan secepat kilat seorang pria kembali menghujamnya dengan pukulan. Aku memekik berusaha menarik pria itu. Hentikan, apa yang kau lakukan? Aku menahan tangannya yang menggantung hendak membogem Ares kembali. Pria itu melihat kepadaku hingga cekalanku terlepas. Kakak, Ares yang mulai bisa sadar, mendorong kakakku dan melayangkan pukulan balasan padanya. BUGH, hentikan. Kakak, Ares, seruku. Ares berdiri dan meraih ponselnya. Tidak lama para bodyguard datang dan menahan tubuh kakakku. Aku panik dan mendekati Ares dengan khawatir. Ares, kau baik-baik saja. Aku memegang pipi Ares yang membiru. Januar menatap nyalang pada Ares seperti ingin menelannya. Untuk apa kau masih membela pria pecundang itu? Ucapnya padaku. Ares menatap sini pada Januar. Memang apa salahku? Ketusnya. Kau dan Jalang itu harus menderita. Teriak kakak. Ares menepis tanganku dan berjalan dengan langkah lebar hingga tepat berhadapan dengan kakakku. Jangan pernah kau coba-coba mengganggu Sophie. Tekannya. Hatiku berdenyut nyeri. Ares begitu menjaga wanita itu. Bahkan mengancam kakakku. Bawa dia, titahnya pada bodyguard. Aku terperangah. Kenapa kakakku dibawa pergi? Mau dibawa kemana kakakku? Ares. Aku mengguncang tangan Ares keras. Membawanya ke tempat yang seharusnya. Dia mengedikkan bahu acuh. Aku tidak akan membiarkan calon penerusku dalam bahaya. Kau camkan itu. Ares menatapku tajam. Ia meninggalkanku yang masih memanggilnya. Kau tidak bisa begini. Dia kakakku Ares. Ares. Tubuhku luruh di lantai. Aku tidak menyangka kakak akan melakukan hal nekat. Aku menahan amarah akan sikap Ares yang keterlaluan. Kakakku memang kasar, tapi semua dia lakukan semata-mata selalu demi diriku. Apa yang akan Ares lakukan padanya? Aku mendengar kabar jika kakak menjadi tahanan rumah hingga waktu yang tidak ditentukan. Ares menyewa pengacara yang paling kompeten dan menjerat kakak dengan segala bukti yang ada. Semenjak kejadian itu pula Ares semakin dingin padaku. Perhatiannya tertuju hanya pada wanita itu yang perutnya semakin membuncit. Dan aku semakin hari semakin terbiasa. Aku bagai patung yang menyaksikan keharmonisan keluarga yang hampir sempurna itu. Perlahan, rasa sakit itu pun berangsur-angsur berkurang. Kami seperti orang lain meski tinggal dalam satu atap. Seperti hari ini, aku memilih keluar saat weekend tiba. Ares akan seharian di rumah. Dan biasanya mereka memanjakan diri di ruang keluarga saling berpelukan. Ares melihatku pergi. Aku pun mengangguk permisi sambil menyapa. Permisi tuan dan nyonya, maaf mengganggu. Aku melenggang pergi. Tanpa ku tahu, Ares mengepalkan karena sikapku yang acuh padanya. Jangan lupa pesta nanti malam. Seru Ares menahan langkahku. Tentu saja. Aku tidak akan lupa, tuan. Jawabku asal. Apa yang kau inginkan Ares? Aku merajuk dan memohon agar kau memperdulikanku. Tidak akan pernah. Taman kota. Hai, Bobo Boy.
Kau datang tepat waktu. Apa aku yang terlambat? Seruku riang. Hanya dia yang membuat hari-hariku lebih berwarna. Badut itu menggeleng lalu memberikan aku setangkai bunga matahari. Untukku, anggukan badut itu membuatku tersenyum. Terima kasih. Akan menyenangkan sekali jika ada kau di acara pesta nanti. Tapi tidak mungkin. Karena acara malam ini, badut tidak diperbolehkan masuk, ledekku. Aku hanya berandai hal yang konyol. Aku menelisiknya secara seksama pada badut itu. Aku akhirnya melontarkan kata yang sejak lama ingin aku tanyakan. Bolehkah aku melihatmu langsung? Tanpa kostum ini, badut itu terdiam tanpa memberikan respon membuatku tidak enak hati. Aku menangkupkan kedua tanganku seraya meminta maaf. Ah, jangan terlalu dianggap. Tidak mau juga tidak apa-apa. Aku tidak memaksa. Ucapku menenangkan. Charles tertegun dengan pertanyaanku. Apakah sudah saatnya dia membuka jati dirinya? Memberitahukan pada wanita yang disukainya jika dia yang selama ini menemaninya berkeluh kesah.